Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai poliuretan dan kelompok satu ini terdiri dari beberapa anggota sebagai berikut. Baiklah, sebagai moderator saya sendiri adalah Novalin Utama dan selanjutnya adalah silahkan Kecia untuk memperkenalkan diri. Nah, dengan saya Kece Watman Lucy dengan NIM 2114 dan 0037. Dan saya Agatha Sekar dengan NIM 211420026. Dan saya adalah Fadil Mulia Ramadan dengan NIM 2114-2008. Sekian perkenalan kelompok kami dan selanjutnya kita akan memasuki dalam materi. Di mana kita akan membahas 5 topik, yaitu pengertian yang pertama, yang kedua karakteristik dan reaksi, 3 proses. Baiklah, untuk pengertian akan dijelaskan oleh teman kita. Silahkan pada untuk menjelaskan pengertian. Baik, untuk pengertian akan dijelaskan oleh saya. Jadi, polimer poliuretan ini dibentuk oleh suatu reaksi sebuah monomer yang mengandung setidaknya dua gugus fungsional isosianat dengan monomer lainnya yang mengandung setidaknya dua gugus alkohol didorong dengan katalis. Contohnya itu serat, busa atau foam, bahan elastomer atau karet dan plastik, lem, pelapis atau coating, dan lain-lain. Baiklah, baiklah untuk karakteristik silahkan oleh teman kita untuk menjelaskan. Jadi karakteristik dari poliuretan ini ada 4. Yang pertama itu tahan terhadap kelembapan, selanjutnya polimer termoset yang mempunyai kekuatan tinggi, yang keempat turunan aster amida dari asam karbonat, yang kelima itu memiliki titik leleh yang rendah. Kemudian untuk reaksi kimia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama pada pembentukannya itu menggunakan reaksi polimerisasi, yaitu penggabungan monomer-monomer yang pada poliuretan yang akan digunakan dikataliskan dengan amino seperti dimetil sikloheksamina dan senyawa organologam seperti dibutilin dilaurat atau bismut dioktanoat. Kemudian lebih jauh lagi katalis bisa dipilih berdasarkan reaksi uretan seperti 1,4 diazabisiklo 222 oktana yang disebut dengan DABCO, DAPCO atau TEDA atau reaksi urea seperti bis 2 dimetil tilminoetil ether atau secara spesifik mengendalikan reaksi trimerisi isosianat seperti potasium oktawat. Di bawah ini tadi yang saya jelaskan itu adalah katalis yang digunakan untuk proses polimerisasi dari uh, monomer-monomer yang akan digunakan. Nah, selanjutnya berdasarkan reaksi tadi, kita memasuki prosesnya. Pertama, bahan-bahan seperti monomer, poliol, katalis, dan surfaktan itu akan digabung dengan premix tank, di mana zat-zat ketiga itu bersama katalis akan dicampur dahulu. Biasanya menggunakan stirrer tank continuous, di mana zat akan diaduk biar menjadi homogen, yang selanjutnya akan masuk ke tangki penampungan. Tangki penampungan ini bersifat sementara, yaitu
tempat menyimpan sementara zat yang telah dicampur, dan kemudian akan dimasukkan ke reaktor digabungkan MDI 99,99% atau kemurnian tinggi, di mana terjadi reaksi polimerisasi monomer-monomer tersebut dibantu dengan katalis tersebut. Kemudian atau secara diputar, di mana yang berat akan turun ke bawah, desilasi dikeringkan, dan apinya 97, yang cair ya, akan masuk ke rotary dryer untuk dikeringkan lebih jauh lagi. Sedangkan yang padatan akan ke melter, akan dilelehkan yang polyurethane tadi, dan setelah dilelehkan akan dibentuk pelet seperti itu, butiran kecil pada alat pelletizer, dan selanjutnya kemudian di treatment lebih jauh menggunakan rotary dryer untuk mengkeringkannya pelet-pelet tersebut yang setelah di melting, dan hasilnya ada poliuretan. Sedangkan yang ke atas akan diarah yang hasil dari keringnya tadi yang berupa air atau katalis disiklonkan untuk menghilangkan katalis. Oke, tadi adalah prosesnya. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Baiklah, yang mana untuk ada kelebihan penjelasan dan kelebihan. kekurangan pada poliuretan sendiri, yang mana pertama itu tahan terhadap oli dan beberapa bahan kimia lainnya. Terus yang kedua, fleksibel dan dapat menyesuaikan kondisi apapun termasuk temperatur terhadap sinar UV, yang mana tidak mudah rusak kalau terkena sinar matahari. Oke, untuk kekurangannya sendiri itu kemampuannya rendah, terus ketahanan terhadap cuaca yang buruk, dan menggunakan asosianat beracun dan mudah terbakar. Nah, yang untuk lainnya itu tidak tahan terhadap air sehingga tidak cocok untuk pengaplikasian benda yang sering terkena air. Terus harganya di pasaran itu cukup mahal. Oke. Baiklah, dipersilakan untuk menjelaskan pengaplikasiannya. Untuk Fadil. Baik, terima kasih. Untuk pengaplikasiannya sendiri ada 3 ya. Yang pertama ada foam atau busa yang kita bisa lihat itu material. Lalu ada karet. Lalu juga spray-spray ini juga menghasilkan foam untuk biasanya di interior rumah atau untuk membunuh kuman atau yang lainnya. Seperti itu. Baik, di sana tadi adalah penjelasan mengenai poliuretan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai toluene disocyanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai toluene disocyanat, dan kita pertama akan membahas mengenai pengertian. Untuk pengertian, silahkan. Slide pengertian. Oke, untuk Fadil, silahkan untuk menjelaskan mengenai definisi. Ya, untuk definisi sendiri dari toluene diisocyanat sendiri atau TDI
adalah senyawa isosianat dengan rumus kimia CH3C6H3NCO2 dan memiliki 6 isomer. Dua dari 6 isomer tersebut penting dalam industri, yaitu 2,4 TDI dan 2,6 TDI. Meskipun 2,4 TDI dapat diproduksi murni, industri biasanya memasarkan campuran 2,4 TDI dengan 2,6 TDI dengan perbandingan 80/20 atau 65/35. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Agatha. Dipersilakan. Untuk struktur kimia yang tadi telah saya jelaskan sendiri, tadi TDI 2,4 dan TDI 2,6 ini ya seperti yang saya definisikan tadi tentang toluen di isosianat. Nah, ini adalah struktur kimia dari toluen di isosianat 2,4 dan juga 2,6 sendiri. Setelah untuk sifat-sifat, silahkan Agatha. Jadi sifat yang pertama dari warnanya itu tidak berwarna hingga kuning pucat. Terus dia itu baunya tajam. Yang ketiga itu dia itu larut dalam dietil ether, aseton, dan pelarut organik. Baik, untuk tampilannya itu tadi bentuknya cair, untuk warnanya tidak berwarna. Titik leburnya itu antara 9. Baik, saya lanjutkan Ya, untuk tampilannya tadi. Bentuknya cair, warnanya tidak berwarna. Untuk titik leburnya antara 9,5 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Untuk titik didihnya antara 252 sampai 254 derajat Celcius pada 1,013. Next. Untuk titik nyalanya, dia akan menyala pada suhu minimal 132 derajat Celcius. Tekanan uapnya pada suhu 20 derajat Celcius itu adalah 0,014 HPA. Untuk densitas pada suhu 25 derajat Celcius itu 1,22 gram per cm kubik. Next. Jadi suhu auto ignition-nya itu dia minimal 598 derajat Celcius. Jadi dia akan menyala itu di suhu lebih dari 598 derajat Celcius. Yang terakhir, untuk viskositas kinematik pada suhu 20 derajat Celcius itu 2,22 mm kuadrat per second.
dijelaskan oleh terbentuk yang disosial. Ya, Mungkin karena ada kendala jaringan, Yuda bisa diulang dari yang tadi, yang awal. baiklah, mengenai reaksi akan saya jelaskan ya. Dimulai dari nitrofasiasi, yaitu mengenai C6H5CH3 plus HNO3, mana akan menghasilkan C6H NO2 molekul hidrokarbon, di mana akan menjadi NO2 dan terjadi substitusi antara dengan hidrogennya, akan melepaskan terlihat bahwa terjadi reaksi substitusi O2 dengan hidrogennya. Oke, mulai ya. Mulai dari isosianasi lagi, di mana C2C6H4CH3NH2 ditambah dengan 2NCO akan menjadi 2C6H4CH3NCO2 ditambah 2NH3, di mana NH2 akan digantikan dengan CO dan NH itu akan berikatan dengan nitrogen menjadi 2NH3. Selanjutnya proses pembentukannya di mana kita terlihat di mana nitric acid bergabung dengan toluen dan sulfuric acid akan menjadi nitrotoluen, di mana nitrotoluen akan menjadi dinitrotoluen ditambah hidrogen menjadi nitoluen diamin, di mana toluen diamin itu akan digabungkan dengan fosgin, di mana merupakan reaksi antara karbon monoksida dan klorin menjadi fosgin, akan direaksikan menjadi TDI, di mana TDI tersebut akan dibuang sisa-sisa fosgin atau HCl, di mana yang menjadi zat impurities bagi zat tersebut, yang alhasil menjadi TDI yang telah dimurnikan. Oke, selanjutnya akan mengenai aplikasi. Ya, Dipersilakan. selanjutnya pengaplikasiannya sendiri itu sebagai bahan utama produksi poliuretan, bisa sebagai busa fleksibel, bisa digunakan juga sebagai furniture. Next. Bisa dipakai juga buat pengemasan, bisa dibuat juga sebagai lapisan karet, bisa dibuat juga sebagai pembuatan pelapis, sealan, perekat, dan estomer. Nah, ini juga sebagai bahan pelarut yang mana bisa digunakan juga sebagai pelarut, contohnya seperti cat, tinta, lem, dan produksi farmasi seperti pembuatan kosmetik. Terima kasih. Oke, sekian penjelasan mengenai poliuretan dan toluen disosian dari kelompok kami, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.